Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru wassana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Pagi ini kita akan masuk tema baru lagi setelah kemarin kita membahas al-halal wal haram. Tema ini al-hilm, al-hilmu. Hilm ini adalah merupakan sifat Allah juga. Allah memiliki sifat namanya al-halim. Al-halim apa itu? Dhabtun nafsi wa taba' an hayjanil ghadab. Di saat kita bisa mengendalikan diri dan watak kita ini dari rongrongan gejolak emosi yang ada. Diprovokasi sama orang, difitnah sama orang, digara-garai sama orang, orang itu ada sifat hilm. Hilm ini Bapak di atasnya sabar. Tahu fulan yang berbuat salah, tahu bahwa fulan yang memfitnah kita selama ini, dan dengan tenang, senyum, bahkan ada dalam pikirannya untuk mengarahkan orang ini. Bukan kemudian kita meluapkan nafsu kita untuk kemudian membalas dengan kejahatan dan kesalahan yang sama, tapi justru dengan tenang, senyum, dan bahkan mendoakan, mudah-mudahan fulan yang memfitnah saya dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini sangat mudah saya membahasnya, sangat mudah kita mengkajinya, tapi justru di lapangan ini butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh ketenangan, sekaligus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Al-Halim ini merupakan salah satu sifat Allah. Ada beberapa sifat Allah yang memang disuruh kepada kita untuk memilikinya. Kalau bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Gusti Allah. Apa itu?
Salah satunya Al-Hilm. Allah memiliki sifat Al-Halim. Ya, ada banyak Bapak sifat-sifat Allah yang bisa kita tiru. Bahkan Nabi tidak sekali dua kali, banyak sifat Allah yang juga melekat, yang merupakan juga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma aziz. Aziz Pak. Azizun, aziz juga nama Allah. Alaihi ma anittum harisun alaikum. Terus bil mu'minina rauf. Rauf itu sifat Allah, tapi juga melekat pada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raufun rahim, maha lembut dan maha penyayang. Maha penyayang, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah juga memiliki sifat Halim. Inilah bab yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya memahami betul ma'asyar muslimin, dalam hidup dan kehidupan kita ini pasti banyak masalah, banyak ujian. Saya sering menyampaikan di tempat ini, semakin tinggi iman kita, semakin tinggi pula masalah yang akan kita hadapi. Ya, asyaddul bala, sudah paling dahsyatnya ujian yang menimpa kepada manusia itu siapa? Al-anbiya, para nabi. Tsumal amsal fal amsal. Kemudian orang yang semirip, ya, karakternya, sifat-sifatnya dengan nabi. Artinya orang-orang beriman, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Al-amsal fal amsal. Maka semakin tinggi iman kita, jangan siap-siap untuk menerima ujian. Kenapa? Allah sangat rindu, sangat senang ketika sampean kemudian dengan tenang, sifat hilimnya itu, sifat sabarnya itu muncul, terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif Lam Mim. Coba lihat di awal surat Al-Ankabut. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Akankah manusia itu menyangka, ahasiban nas, menyangka manusia itu, ayyutraku, akan dibiarkan begitu saja, ayyaqulu, seraya bisa mengucapkan dalam lisannya, saya beriman, kami beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak akan dikasih ujian oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Ingat, kami telah menguji umat-umat sebelum mereka ini. Apa tujuan dari ujian itu, dari ibtila itu, dari musibah itu, dari fitnah itu? Wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sampai Allah benar-benar tahu siapa di antara kita ini yang jujur dengan iman yang kita miliki, dan siapa pula di antara mereka ini yang dusta dengan imannya. Jadi ukuran iman itu nanti akan kelihatan ma'asyar muslimin di saat sampean bisa menghadapi ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertinya bab ini sangat perlu kita merenungi. Al-hilm, dhabtun nafs, bisa mengendalikan diri, wattaba, karakter yang kita miliki ini. Jadi tolong Bapak jangan sampai kemudian ada di antara kita mengatakan, sudahlah fahami saya, inilah saya. Tak boleh Bapak. Ya, jangan orang untuk memahami kita, tapi fahamlah akan diri kita. Kalau memang ada di antara kita temperamental, ngamuan, ya, ngamuan, tersinggungan, saatnya kita merenungi bab ini jamaah sekalian. Al-hilm. Al-hilm, jadilah manusia-manusia yang santun, tenang, penyabar. Wa yashtamil ala sabri wal anati wal rifqi was sukun ma'al qudrah wal quwwah. Tentu makna hilm di sini masuk di dalamnya sifat sabar, tenang menghadapi masalah, lembut ketika mensikapi satu masalah, ya, tidak gerasa-gerusu,
Walaupun punya kemampuan untuk meluapkan nafsunya, Pak, meluapkan emosinya. Begini, saya pikir ini Bapak nanti bisa kita praktekkan di rumah. Ini yang paling jelas jamaah sekalian. Menghadapi istri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Sampean senyum, sampean duduk manis, dicari momen yang tepat untuk berkomunikasi dengan bahasa yang santun. Begitu pula ibu ngelihat suami yang maunya sendiri, karena PDW, ya, susah untuk diatur, habis mandi anduknya dilempar begitu saja dan lain sebagainya. Sam ibu tenang, ya. Kemudian dicari momen-momen tertentu, kapan saya bisa berdialog dengan istri saya, dengan suami saya. Begitupun di saat kita melihat anak-anak kita di rumah. Buktikan bab ini ma'asyal muslimin. Al-hilm, sabar, tenang, lembut, ya, tidak mudah diprovokasi, walaupun punya kemampuan untuk kemudian kita meluapkan emosi kita pada anak-anak kita. Anak-anak, Bapak, Ibu, apalagi anak-anak masih balita, anak-anak kita yang masih belum berkeluarga, itu titipan Allah yang Allah faham betul, tahu betul kalau kita orang tuanya sanggup untuk mengarahkan. Tapi terkadang ada anak, kan anak-anak macam-macam, Bapak, ya. Ada yang menyenangkan, ada yang setengah menyenangkan, ya, ada yang seperempat menyenangkan anak ini, Pak. Ada pula anak yang ganyang sama kita. Bisa tidak jamaah sekalian? Ini amanahnya Allah. Tunjukkan sifat sabar kita, sifat tenang kita. Dipelajari betul, Pak, bagaimana karakter anak kita ini. Bahasa apa yang pas. Jenengan, ikhwatal iman, Allahu Akbar. Ini, Pak, kita kalau fokus saja pada keluarga, Pak. Ya, walaupun hidup tidak hanya keluarga, ya. Jangan punya istri, ibu juga punya suami yang beda kultur, beda budaya, beda kebiasaan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita punya anak, Pak. Saya merasakan sekali. Ada anak 4, ada anak yang 5. Masing-masing anak itu kebiasaannya beda-beda, karakternya beda-beda. Ada anak yang lembut, sensitif, tapi ada anak yang sangat aktif. Aktif sekali. Bukan autis, Pak, aktif. Tidak bisa diam. Bergerak terus. Yang satu hobi baca, yang ini enggak hobi baca, Pak, tapi bisa merekam. Supel, luar biasa. Ada satu anak yang tenang, tapi berpikir panjang. Ada anak yang childish, ada anak yang macam-macam, ma'asyar muslimin. Bisa tidak jenengan sifat ini kita munculkan, Pak? Jenengan akan menjadi manusia paling jenius di dunia. Dan hakul yakin sampai jenengan mati tidak akan pikun, Pak. Karena terbiasa setiap hari dimunculkan sifat ini, Pak. Inilah kecerdasan kita yang sebenarnya. Orang cerdas siap menghadapi tantangan dengan senyum. Walaupun di sini jamaah sekalian ada dhub, ada haijan, ada ghadab, bergejolak emosi kita, tapi kita tenang. Kenapa? Ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Bapak, ya, di keluarga itu sampean punya saudara. Allahu Akbar. Saudara, Pak, yang satu ayah, satu ibu, berkumpul sejak kecil sampai sama-sama dewasa. Begitu sudah sama-sama berkeluarga, kepentingannya sudah beda-beda. Ya, kita sekarang mendapatkan saudara baru namanya ipar, yang sebelumnya kita tidak tahu siapa dia, masuk di tengah-tengah keluarga kita. Ini kalau kita tidak punya sifat hilm, ego, Pak, yang muncul, gengsi kita yang muncul. Kita sekarang berhadapan dengan kakak adik yang sudah beda rumah, jarang ketemu, beda kepentingan,
Masing-masing juga diwarnai oleh pasangannya sendiri-sendiri, suaminya atau istrinya. Ini kalau kita tidak mainkan sifat ini, ma'asyarul muslimin, masalah demi masalah bermunculan dalam kehidupan kita. Kita juga makhluk sosial. Makhluk sosial, Bapak Ibu. Kita juga punya tetangga. Tidak ada orang hidup tidak bertetangga. Tetangga juga beragam. Ada tetangga yang baik, Pak. Kayak tetangganya Abdullah bin Mubarak. Atau Abdullah bin Mubarak yang tetangganya Yahudi sangat tidak ingin berpisah dengan Abdullah bin Mubarak. Ya, sampai tanahnya dijual dengan harga berlipat-lipat. Ya, karena dia ingin pindah ke tempat yang lain. Tapi orang semua tahu ingin dia hidup bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Kesantunannya, kesabarannya, kepekaannya, kepedulian sosialnya, ya, menyelesaikan problem umat dan lain sebagainya. Itu tanah yang dia beli, dia jual dengan harga berlipat-lipat. Semua orang pada kaget. Apa ini? Saya bukan menjual tanah, tapi saya menjual kesempatan untuk bisa bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Al-hilm, tenang menghadapi masalah. Ya, peduli kepada sesama, tidak mudah diprovokasi sama orang. Bapak, hati-hati hidup bertetangga. Tetangga itu kata Nabi, itu ukuran untuk melihat sejauh mana kualitas iman yang kita miliki. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, ingin masuk surganya Allah, subhanallah, maka muliakan tetanggamu itu. Saya memahami betul tetangga ini unik-unik, Pak. Mudah-mudahan tetangga kita semuanya baik-baik. Ada tetangga yang sangat care, peduli, luar biasa, saling kunjung mengunjungi satu sama lain. Ada tetangga yang super cuek, Pak. Tidak mau senyum, tidak mau tegur sapa, tidak mau silaturahim, disilaturahimi ditutup rumahnya. Bisa tidak jamaah sekalian jenengan menunjukkan sifat ini, al-hilm, sifat tenang, sifat tidak terpancing emosi kita, dan menahan mulut kita, Pak, untuk tidak membicarakan aib keluarga kita, aib tetangga kita ini, ma'asyarul muslimin. Termasuk juga di lapangan jenengan akan berjumpa dengan banyak sahabat, yang sahabat kita ini juga macam-macam. Allahu Akbar. Unik-unik, Pak. Saya ini Ustadz, semakin banyak turun ke lapangan, semakin banyak tahu, Pak, model-model umat dan manusia ini. Ya, ada yang tulus, sangat tulus. Ya, ada pula yang bersahabat karena ada kepentingan tertentu, memanfaatkan situasi yang ada. Ada pula yang hobinya memfitnah, mencari kelemahannya. Bisa tidak, Pak, sampai setiap melihat sahabat-sahabat saya, inilah objek dakwah saya. Saya ingin bertemu dengannya, tidak hanya bertemu di dunia, tapi bertemu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mewarnai dia. Ini kalau kita tidak memiliki sifat hilm, kacau kehidupan kita ini, kita tidak punya teman, ma'asyarul muslimin. Sampai dalam benak kita, kalau ada teman yang baik, bagaimana saya bisa memanfaatkan kebaikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada teman yang tidak baik, saatnya kita tampil untuk meluruskan ketidakbaikan orang ini. Ini hanya orang yang hilm, orang yang tenang, orang yang penyabar, orang yang penyantun, orang yang kemudian memahami betul situasi yang ada. Al-hilmu. Saya belum bicara, Bapak. Al-hilm ini yang harus saya sampaikan pula kepada ke atas, Pak, kedua orang tua kita. Allahu Akbar. Orang tua kita. Saya, kalau bahasa saya, tidak ada mereka, tidak ada kita. Termasuk juga mertua kita. Mertua, Bapak. Ayah ibunya istri, ayah ibunya suami. Dan mereka semua adalah kakek dan nenek dari anak-anak kita.
Biasanya orang tua ini ma'asyar muslimin, mohon maaf Bapak yang sudah kepala 6, kepala 7 ya. Ini kadang-kadang agak unik-unik semakin tua kita ini Pak, banyak maunya. Ya, ingin diperhatikan terus sama anak dan mantu. Tersinggungan, bahkan kadang-kadang ngamuan juga Pak. Ya, mau makan milih-milih. Kadang bentak-bentak juga. Bisa kita sebagai anaknya punya sifat ini, al-hilm. Ini orang tua saya. Dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi saat ini, dengan yang sudah dia perhatikan, mengawal kita sejak kecil, tidak ada apa-apanya. Ada Pak di benak kita langsung ridhonya mereka, ridhonya kedua orang tua saya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka ngamuan, kita tenang, kita senyum. Hilm, as-sabru wal anatu wal rifqu was sukun. Sampean sabar, sampean tenang, sampean lembut, dan tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dipancing emosi kita Pak. Walaupun kita kadang-kadang dipukul Pak, dibentak, dikasih makanan dilempar dan lain sebagainya. Ada beberapa orang tua yang kayak gitu. Walaupun juga ada orang tua yang kadang-kadang juga karena kebiasaan dia terbiasa menahan emosinya, semakin tua semakin menjadi contoh bagi kita ma'asyar muslimin. Nah, saudara, inilah kehidupan kita. Subhanallah ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan dirinya bab ini kepada kita semua. Terutama Pak akan dosa maksiat yang jenengan lakukan setiap hari ini. Bayangkan Bapak, kalau kemudian setiap dosa, setiap masalah, setiap maksiat yang kita lakukan langsung dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memiliki sifat halim. La yu'akhid, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, tidak langsung mengambil Pak kesalahan-kesalahan dalam sumpah-sumpah kalian. Ada beberapa orang di lapangan ma'asyar muslimin, ini ayat turun ketika dulu orang Arab Pak terbiasa menggunakan nama Allah sebagai sumpah untuk menguatkan masalahnya, padahal dia berbohong atas nama Allah. Nama Allah, kebesaran Allah dipakai bersumpah untuk mengambil satu sikap yang keliru, membawa namanya Allah Pak. Itu dibiarkan oleh Allah, ditunggu oleh Allah. Karena Allah memahami betul manusia punya nafsu. Ditunggu oleh Allah dengan sifat kesabarannya Pak. Siapa tahu besok dia akan sadar dan bertobat kepada aku. Ikhwatal iman, kalau jenengan masuk pada bab ini, saya kok semakin optimis, insyaallah kita semua disurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita Pak kembali kepada Allah. Allah dengan sifat sabarnya, apa sifat Allah? Saburun, sabbarun, saburun, syakurun, syakirun. Itu sifat Allah semua jemaah sekalian. Terus termasuk juga di sini halim. Halim. Dibiarkan manusia di Pak. Loh, kalau Allah berkehendak ma'asyar muslimin, sudah selesai Pak yang namanya Israel itu Pak. Membombardir saudara kita. Sudah hampir 60.000 orang mati Pak. Rata-rata yang paling banyak di atas 70% ibu-ibu dan anak-anak. Genosid. Luar biasa ma'asyar muslimin. Dibiarkan Pak oleh Allah sekaligus untuk membuat kita sadar Pak, bagaimana kita umat Islam perhatian tidak pada saudara kita di situ. Allah ngasih peluang kepada kita. Allah bisa saja Pak menghancurkan dengan kehendaknya, diselesaikan orang-orang umat Yahudi itu Pak. Tapi kalau begitu Allah turun, tidak ada perjuangan bagi kita ma'asyar muslimin. Oleh Allah dibiarkan. Termasuk kita Pak, kita semua. Mohon maaf, sampai detik ini Pak, siapa di antara kita yang tidak punya dosa Pak? Dosa mata. Yang lirik sana, lirik sini Pak. Kalau Allah berkehendak Pak, sampai bisa dibuat juling oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu maksiat mata Pak, lirik sini tidak bisa balik lagi mata kita Pak. Ya apa kira-kira jamaah sekalian? Subhanallah, bisa balik ke sini Pak, ngelirik lagi sebelah sana Pak. Itu pun dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang mententang Pak dengan YouTube-nya. Sampai terbelalak Pak, berjam-jam ngelihat maksiat kepada Allah. Dibiarkan oleh Allah Pak dengan sifat halimnya. Siapa tahu nanti dia akan kembali kepadaku. Ditunggu Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan buat hamba-hambaku yang melampaui batas pada dirinya, janganlah kalian putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala Pak mengampuni semua dosa-dosa kita ini. Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muttafaq alaih, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'in nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melepaskan tangannya Pak, membuka tangannya lebar-lebar, menunggu kepada kita Pak. Bagi orang yang berbuat maksiat di malam hari, di siang hari, di malam harinya Allah menunggu Pak. Barangkali nanti dia akan bertobat kepadaku. Begitupun sebaliknya, dan Allah di pagi hari, siang hari menunggu Pak. Celetukan kita, kesadaran kita bagi pelaku-pelaku dosa tadi malam yang bermalam-malam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu berlaku setiap hari sampai hari kiamat. Kurang apa Allah kepada kita ma'asyar muslimin? Ditutup oleh Allah, wallahu ghafurun halim. Halimun, ghafurun halim. Allah Maha Pengampun dan maha sangat dahsyat kesabarannya, ketenangannya, ya, kelembutannya kepada kita ma'asyar muslimin. Allah kalau berkehendak jamaah sekalian sangat mudah Pak. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Pak tidak ingin menyiksa kita di dunia ini ma'asyar muslimin. Ditunggu terus menerus. Pintu pertobatan dibuka oleh Allah sampai hari kiamat Pak. Sampai matahari terbit dari sebelah barat. Saya dari sini Bapak berkesimpulan, saya secara pribadi, kita ini jangan cepat-cepat memvonis orang ketika berbuat salah Pak. Kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan umat manusia ini. Bahkan biasakan Pak sifat halim ini muncul pada diri kita. Setiap ada orang berbuat salah, angkat tangan sampean Pak. Walaupun kesalahannya tidak ada kaitannya dengan kita Pak, kaitannya dengan orang lain, angkat tangan sampean Pak. Ini sifat hilm. Ya Allah, bimbing orang ini sebagaimana Engkau saat itu telah membimbingku. Beri hidayah orang ini. Buka hatinya orang ini sebagaimana Engkau saat itu telah membuka hati kami. Tuangkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. Sadarkan orang ini untuk kembali ke jalan-Mu ya Allah. Pak, Ibu, kan doa seorang muslim bagi muslim yang lain itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu Akbar. Saya akhir-akhir ini Pak banyak mendalami bab-bab tazkiyah seperti ini. Semakin didalami, ya Allah, sebenarnya Pak banyak masalah-masalah kita terselesaikan di saat sampean sifat hilim ini Pak sampean tunjukkan kepada Allah untuk memperhatikan saudara kita yang bermasalah Pak. Sampai kata guru saya, jangankan kepada sesama manusia, ngelihat kucing kurus Pak, sampean doakan Pak. Tunjukkan kepedulian kita ini jamaah sekalian. Tunjukkan perhatian sampean Pak, hilim sampean. Ngelihat kucing kurus, ya Allah, gemukkan kucing ini gitu. Bayangkan Pak, kucing didoakan. Sampean pulang kampung lihat ayam kurus Pak, ayam kurus Pak, sakit, ya Allah, pincang barangkali Pak. Doakan ayam ini Pak. Apalagi kepada manusia. Dan ini yang banyak di antara kita jamaah sekalian jarang kita perhatikan. Setiap ada orang bermasalah, monggo Pak, kita tidak bisa bantu, minimal doa kita.
Saya tadi dari Surabaya, Pak. Setelah saya baca Sab'ul Munjiat, saya baca 1 juz tadi dari Surabaya ke sini. Saya istighfar 100 kali. Saya buka HP. Ada orang, saya tahu betul orang ini berat masalahnya. Ya, ini sudah diasingkan oleh tetangga kanan kirinya segala macam. Ya biasalah Pak, curhat tentang sesuatu. Sudah dikasih nasihat Pak sama teman-teman di sana. Set, jangan direspon, blok saja nomornya. Cuma saya nggak tega Pak. Dan betul, diberi sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali, terus gitu ngulang dengan bahasa yang sama. Ya sudah, kita berdoa. Ini kesempatan musafir, ya Allah, selesaikan problem orang ini. Buka hatinya. Kasih peluang rezeki yang halal dan thayyiban bagi orang ini. Angkat lagi derajatnya. Apa sih beratnya kita berdoa begitu jamaah sekalian? Pak, terutama kepada orang dalam tanda petik Pak yang bermasalah dengan jenengan dan sampean faham betul kesalahan di pihak yang bersangkutan. Nemen ngganyang kita, memfitnah kita, mengadu domba kita. Atau mungkin terjadi di kalangan saudara kita sendiri Pak, di tengah-tengah keluarga besar kita, sepupu kita, paman kita yang tidak batal wudhu dengan kita. Mainkan sifat ini ma'asyar muslimin, ini sifatnya Allah. Kalau sampai bisa berbuat begini, Allahu Akbar, dimudahkan Pak semua urusan kita. Dalam kondisi kita terjepit, kondisi kita difitnah, sampai berdoa dengan doa yang baik bagi yang bersangkutan. Ini sampai berada pada puncak keikhlasan, ketulusan yang luar biasa. Saudara, apalagi jenengan nanti dikasih amanah-amanah sosial, ngelola masjid. Ini ada Pak Tarjo di sini ya, dan bapak-bapak yang lain. Saya faham Pak, ini jamaah masjid beragam. Ya, jenengan-jenengan yang biasa jadi takmir masjid, sampean siap menjadi khidmah, pelayannya masjid, pelayan rumahnya Allah. Hati-hati Pak, harus tenang menghadapi, karena jamaah ini beragam. Ini sekarang Pak berapa ratus orang Pak duduk di sini jamaah sekalian. Masing-masing punya karakter, masing-masing punya kebiasaan, masing-masing juga punya akhlak yang berbeda-beda, punya keinginan yang beda-beda, punya cara berpikir yang beda-beda. Walaupun kita sudah punya SOP yang jelas, kaidah yang jelas, tapi ketika menerapkan di lapangan, hati-hati jamaah sekalian. Harus tenang. Marah-marah itu Pak tidak menyelesaikan masalah, nambahin masalah. Sampean kepada anak kalau ngamuan terus dengan cara begitu, anak bukan semakin dekat dengan jenengan, semakin jauh dari kita. Tapi kalau sampean senyum, anak ada problem, sampean merapat, mendekat, rangkul, hatta anak kita narkoba sekalipun Pak, mohon maaf saya bicara begini, terjebak dengan pergaulan bebas sekalipun, minum Pak, ini amanah Allah di depan kita. Tidak perlu kita marah-marah, rangkulan. Allahu Akbar. Saya jadi teringat kisah-kisah salafus saleh Pak. Bahkan tidak hanya salafus saleh ya. Di era sekarang pun saya melihat dengan contoh, saya lihat dengan mata sendiri Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih pernah sekali waktu ada seorang pemabuk keluar dari masjid, dia tidak salat, teler Pak di lapangan, tapi tidak ada bukti kalau dia minum. Mungkin minumnya sudah dibuang atau bagaimana. Orang semua mencemooh, Dusuhi Mu'asil Basri Pak mendekat, diambilkan sorbannya, dibungkus badan orang ini Pak dengan sorbannya dia Pak, dijadikan jaketnya zaman, dipeluk sama dia, dilihat ya, dalam kondisi mabuk jemaah sekalian.
Sampai dibawa ke rumahnya, disiapkan tempat tidur sendiri di depan sekali itu. Kemudian diusap mukanya, dilap Pak, dengan handuk yang hangat, kira-kira begitu. Sampai dia buat tidur, bangun tidur disiapkan, kalau bahasa sekarang Pak, kopinya, teh manisnya, roti bakarnya, dan lain sebagainya. Begitu bangun dia kaget, ada di mana dia? Ikhwatul iman, apa yang terjadi saudara sekalian? Dilihat Pak, demi Allah, saya selama hidup tidak pernah ada orang yang kemudian mensikapi saya dengan sikap begini gitu. Ini orang Pak, orang mabuk, sampai tidak bisa menasihati orang mabuk. Orang mabuk itu ditenangkan dulu Pak, disentuh hatinya, difasilitasi dulu. Begitu tenang masuk ngomong enak Pak, nyambung. Itulah hilm. Al-hilmu ya begitu, ma'asyar muslimin. Wallahi ya iman, orang ini Pak menjadi ulama besar penggantinya Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Sadar sesadar-sadarnya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini kan sekarang Pak, banyak anak-anak muda kita Pak terjebak dengan narkoba. Mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kita yang anak kita seperti itu. Kalaulah ada, rangkul Pak. Jenengan yang paling bertanggung jawab. Tunjukkan sifat hilim kita, sifat perhatian kita yang dalam kepada anak kita. Ini amanah Allah. Allah ketika ngasih anak kepada saya, Allah faham betul kalau saya sanggup untuk memikul amanah ini, dan saya sanggup untuk mengarahkan anak ini. Bukan orang lain Pak, bukan psikolog, bukan psikiater, kita orang tuanya Pak. Tunjukkan perhatian kita Pak. Dan rata-rata anak begitu karena mereka merasa kurang diperhatikan sama orang tuanya. Kita sibuk, tersinggungan, ngamuan kita. Anak semakin jauh dari kita. Rangkul mereka semua ma'asyar muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-hilm. Tentu kalau melihat contoh-contoh apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, masih ingat Pak, saya tidak sekali dua kali memberikan ilustrasi ini. Ya, bagaimana sifat tenangnya Nabi, hilimnya Nabi. Badui Aqra bin Habis, yang kemudian Nabi sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tidak seperti ini Bapak, tidak ada karpet ya. Di Masjid Nabawi pada waktu itu karpetnya langsung nyentuh ke tanah. Jamaah sekalian. Tiba-tiba ada Aqra bin Habis lihat ngumpul-ngumpul, ada Rasulullah di situ. Cuma begitu sebelum itu duduk Pak, kebelit pipis. Mau buang air kecil, tidak kuat Pak, mojok Pak. Cuma kalau di sini tidak boleh karena bukan padang pasir Pak. Mojok Pak. Para sahabat semua teriak-teriak. Huluh kata Nabi. Biarkan, jangan teriak-teriak. Apalagi sudah keluar Pak, kemaluannya sudah keluar, pipisnya dibentak Pak. Akhirnya pipisnya kemana-mana jamaah sekalian. Nanti nggak bisa Pak untuk kemudian membersihkan najisnya itu. Subuhu bil ma, kata Nabi, ambil air tuangkan, karena air ini jamaah sekalian bersih, suci dan mensucikan. Ini kalau sampai yang kencing, buang air kecil Pak, dituangkan air, dibawa air ke bawah, jadi bersih tanah di atasnya itu, ma'asyar muslimin. Itu agama kita. Setelah selesai, baru dipanggil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namamu? Aqra, kata Nabi. Orang Badui Pak kalau ngomong kan teriak-teriak Pak. Nabi juga mengeluarkan suara yang sama karena untuk mengimbangi Pak. Dia kalau bicara halus tidak nyambung Badui Pak. Kata Nabi. Ya gimana? Siapa namamu? Aqra. Aqra. Mina dari mana kau ya Aqra? Dari fulan bin fulan, dari satu daerah gunung, di atas gunung lagi. Orang Arab gunung, pegunungan, Arabi namanya. Itu kalau ngomong teriak-teriak jamaah sekalian. Nabi juga mengimbangi bahasanya juga. Luar biasa ini. Dari mana? Kau tahu apa ini? Aku tidak tahu. Kau duduk sini, aku pengen duduk sini. Ini kata Nabi, masjid. Apa itu masjid? Masjid ini rumahnya Allah, Baitullah, tempat kita ibadah, tempat kita sujud. Kalau gitu aku salah ya, pipis di situ. Tuh lihat saudara-saudaramu tuh. Para sahabat Pak, ada Sayyidina Umar, ada fulan, pembesar-pembesar sahabat. Sudah Umar bahkan sudah mengangkat pedangnya Pak. Disangkanya Aqra ini ingin
menghina rumahnya Allah. Dia tidak tahu, jamaah sekalian. Inilah kelembutan, Pak. Jadi kalau ada orang salah, Pak, jangan hanya melihat kesalahannya. Pelan-pelan, Pak, dekati orang itu, sadarkan orang itu. Kenapa dia berbuat begitu? Ditanya sama, ternyata orang Badui, tidak tahu peradaban. Ini rumahnya Allah. Besok kalau kau pengen buat air kecil, jangan di sini, di tempat yang sangat jauh. Sadar, Pak. Masih ingat kisah yang pernah saya sampaikan pula di sini, bagaimana tenangnya Rasulullah menghadapi seorang pemuda Muslim yang baru masuk Islam. Allahu Akbar. Kemudian dia merasakan betul nikmatnya hidup dengan Islam ini. Cuma minta izin pada Rasulullah SAW. Tiba-tiba, Pak, Nabi itu duduk begini dengan para sahabat. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat-sahabat semua yang as-sabiqun awal ngumpul di situ. Ansaruhum wa muhajiruhum, ansarnya muhajirin semua ngumpul di situ. Ada seorang pemuda, Pak, ya Rasulullah. Allahu Akbar. InsyaAllah yang namanya salat 5 waktu akan saya kerjakan semua. InsyaAllah haji, kalau perlu tiap tahun saya haji, saya siap haji. InsyaAllah kalau sudah berinfak bersedekah, saya siap infak sedekah. Cuma satu ya Rasulullah tidak bisa saya tinggalkan ya Rasulullah. Apa itu? Dia katakan, Pak, izinkan saya zina. Ini kebiasaan saya sejak dulu. Saya kalau tidak zina dalam 1 pekan saya pusing. Bayangkan, Pak. Minta izin sama Nabi di hadapan para sahabat besar, minta izin zina, Pak. Zina. Mau berhubungan suami istri dengan perempuan yang bukan mahramnya. Umar, Pak, langsung angkat pedangnya, jamaah sekalian. Kata Nabi, ala rizkika ya Umar. Sabar ya Umar. Tahan ya Umar, gitu. Ini kan seakan-akan menghina Nabi, Pak. Minta izin untuk berbuat zina. Mendekat ke sini, kata Nabi. Mendekatlah orang ini. Apa ulangi lagi kau? Izinkan kami zina ya Rasulullah. Semua syariat akan kulakukan. Daib, kata Nabi. Tenang Nabi, Pak. Inilah hilim, Pak. Ini hilim. Hilim ya begini, Pak. Sabar, tenang, lembut. Ya, tidak mudah diprovokasi. Tenang. Kata Nabi, iya. Ada juga orang yang ingin zina seperti kamu. Cuma kebetulan yang mau dizina itu ibumu. Ya apa, Pak? Ibunya anak ini, Pak, yang minta izin zina itu. Berubah wajahnya, Pak. Atarda bidzalik? Engkau ridha? Engkau rela melihat ada orang pingin zina tapi yang dizina itu ibumu? Wallahi la arda ya Rasulullah. Demi Allah, saya tidak ridha ya Rasulullah, gitu. Ya sudah. Rupanya dia cari lagi. Ketemu lagi yang mau dizinai itu saudara perempuanmu. Atarda bidzalik? Wallahi ma arda ya Rasulullah. Demi Allah saya tidak ridha ya Rasulullah, gitu. Diturunkan lagi, Pak. Atarda li ammatik atau li khalatik? Relakan kau nanti yang dizinai oleh orang itu bibimu dari ayahmu atau bibimu dari ibu? Wallahi la arda ya Rasulullah. Saya tidak ridha ya Rasulullah. Diturunkan lagi, Pak. Atarda li binti akhik? Bagaimana kalau di situ adalah ponakanmu? Wallahi la arda, sampai terakhir, Pak, sepupunya, Pak. Nah, begitulah kata Nabi. Boleh jadi engkau yang mau zina itu adalah ibu dari temanmu itu, dan dia juga tidak ridho. Boleh jadi nanti engkau zina itu adalah bibi dari temanmu, dia juga tidak ridho, gitu. Tidak ada seorang pun yang ridho kalau perempuan dipermainkan begitu, gitu. Sadar, Pak. Saat itu ikhwatal iman, coba lihat, Pak, tenangnya Rasulullah menghadapi masalah. Dan itu ditonton oleh para sahabat ma'asyar muslimin. Diletakkan tangan Nabi, Pak, di dada orang ini. Allahu Akbar. Monggo, Pak, rasakan kelembutan tangan Nabi di dada sampean, ya.
Saya selalu setiap kaji begini Pak, saya bertawasul bab ini jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Apa kata Nabi? Allahumma shrah sadrahu, Allahumma ftah aqlahu, washrah sadrahu, wahsin farjah. Ya Allah, buka akal pikiran orang ini, lapangkan dadanya, jaga kemaluannya. Pak, ini yang berdoa siapa? Rasulullah Pak kepada orang ini Pak. Tidak dimarah-marahin. Saya berharap sampean juga begitu Pak ya. Pegang dada sampean Pak, seakan-akan Nabi megang dada kita Pak. Kata Nabi, Allahumma ftah aqlahu, washrah sadrahu, wahsin farjahu. Ya Allah, buka pikiran orang ini, akal pikirannya, lapangkan dadanya, dan bersihkan kemaluannya. Berkata orang ini, wallahi kata orang ini, tidak ada perbuatan yang paling aku benci di dunia ini daripada perbuatan zina. Bapak, Ibu, inilah hilim. Hatta kebaikan kita ingin menyampaikan Pak, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun. Tidak perlu marah-marah. Sampai nyuruh istri Pak, tapi dengan cara marah, yang muncul apa jamaah sekalian? Kemarahan lebih dahsyat lagi. Sampai ada anak bermasalah Pak, tapi sampai selesaikan tidak santun, tidak ada hilim di sini, ngamuan sampean, anak semakin jauh dari kita Pak. Sampean punya teman Pak, bermasalah, tidak perlu sampean lapor sana lapor sini Pak, panggil secara baik-baik, temui secara baik-baik. Saya faham ya akhi, antum sedang banyak masalah gitu, sentuh hatinya Pak. Mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian-kejadian kemarin. Enggak benar itu. Beri nasihat yang menyentuh. Inilah al-hilim namanya ma'asyiral muslimin. Kesabaran yang perlu kita sentuh kepada saudara kita. Hilim, tenang. Ikhwatal iman, salah satu sifat muttaqin yang diangkat oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran ayat 134 itu, wasari'u 33, 34, 35 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo bersegeralah kalian untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan surga. Tidak hanya ampunan Pak, dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Itu diberikan kepada orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa di sini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itulah mereka-mereka yang suka membelanjakan hartanya dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Terus apa? Wal kadhiminal ghaiz. Allahu akbar. Inilah Pak hilim. Wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Itulah mereka yang bisa menahan emosinya Pak, mengendalikan gejolak amarahnya. Dia tenang, dia tahan, walaupun dia mampu untuk kemudian meluapkan semua itu. Terus wal afida 'anil nas, dia memberikan maaf kepada orang lain. Sebelum dia minta maaf, saya sudah maafkan dulu orang ini. Apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka, sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Jadi ihsan di sini ma'asyar muslimin, infak fis sarra wad dharra, mampu mengendalikan diri. Itulah hilim. As-sabru wal anatu warifqu wassukun. Sabar, tenang, lembut, tidak mudah diprovokasi. Menghadapi masalah dia penuh senyum ma'asyar muslimin. Ini Pak, saya faham ini butuh latihan. Dan latihan yang paling efektif sampai praktekkan di rumah. Ya, di rumah Pak, dengan istri, ibu dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua kita sendiri.
Terus kembangkan lagi setelah itu dengan tetangga, Pak. Saya faham tetangga ini bermacam-macam jamaah sekalian. Ya, kalau ada tetangga, Pak, bermasalah terus, sambil senyum saja, Pak. Nanti lama-kelamaan dia akan sungkan sama sampean. Akan terselesaikan tanpa sampean memberikan nasihat, Pak. Terlalu banyak contoh-contoh seperti itu, ma'asyiral muslimin. Saudara, tidak ada jalan lain bagi kita. Inilah sifat yang dimiliki Rasulullah, sifat yang dimiliki pula, bahkan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengatakan kepada kita, takhallaqu bi akhlaqillah. Ayo berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Apa salah satu akhlak Allah itu? Al-Halim. Namanya Al-Hilm. Penyabar, tenang, lembut, tidak mudah diprovokasi, siap menghadapi tantangan, semuanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita berdoa mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan kehidupan kita ke depan ini bukan semakin ringan masalah yang akan kita hadapi. Problem demi problem, musibah demi musibah akan terus-menerus akan ada. Sadarlah, inilah cara Allah untuk menguatkan kesabaran kita, meninggikan derajat kita, dan semoga pula Allah karuniakan kepada kita sifat hilm ini, sifat sabar ini, sehingga mewarnai kehidupan kita sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wasaddid lana bil Qur'an. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna ma'al qaumil kafirin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa dzurriyyatina jami'an rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.